Sebelumnya, untuk mempertahankan rubah putih psikis, Nalan Yaran dikepung oleh 3 dohuang dari gerbang roh tanah. Di bawah serangan teknik gabungan Huang Tian dan 2 temannya, yang menciptakan avatar naga dan akan segera menerkam Nalan Yaran. Di saat kritis, Xiao Yan datang sebagai pahlawan menyelamatkan Nalan Yaran dan mengeluarkan afinitas kegelapan di tubuh Nalan Yaran dari serangan diam-diam Wang Chen. Kemudian Xiao Yan bergerak bagaikan kilat, secara tiba-tiba melancarkan tinju kuat pada Huang Tian dan 2 temannya, hingga mereka terhempas dan memuntahkan darah. Mimin berpikir masalah akan selesai sampai di sini. Tidak disangka Wang Chen langsung bertindak. Dia berjalan sembari tepuk tangan menghampiri Xiao Yan dan Nalan Yaran setelah bawahannya dikalahkan. Nalan Yaran memperingatkan Xiao Yan bahwa orang itu kuat. Xiao Yan bertanya kenapa mereka menyerangnya. Nalan Yaran mengatakan bahwa ada labirin alami di luar gunung mata surgawi. Jika seseorang yang tidak menyadarinya masuk, dia akan terjebak di dalamnya sampai gelombang energi selesai. Rubah putih psikis miliknya bisa melewati labirin. Itulah alasan mereka menyerang Nalan Yaran. Wang Chen menyatakan dirinya tidak membutuhkan rubah putih psikis di tangan Nalan Yaran. Bagaimanapun dia mempunyai kemampuan khusus untuk melewati labirin pegunungan mata surgawi. Dia hanya berjanji pada sakti roh tanah untuk membantu mereka. Oleh karena itu, dia meminta untuk menyerahkan rubah putih psikis sekarang juga. Nalan Yaran yang mengetahui bahwa Wang Chen adalah jenius elit dari paviliun musim semi kuning berencana untuk memberikannya. Namun Xiao Yan tidak mengizinkannya dan berkata pada Wang Chen tidak akan menyerahkannya dan menantang Wang Chen jika mempunyai kemampuan ambil sendiri, katanya. Mendengarnya, Wang Chen tersenyum, menandakan niat membunuh di dalam hatinya semakin kuat. Wang Chen berkata sembari mengeluarkan douci kegelapan di tubuhnya. Aku bertemu dengan Tang Ying dari paviliun 10.000 pedang belum lama ini dan bertukar pukulan dengannya. Dia mengatakan akan ada orang yang lebih menyenangkan untuk diajak bermain. Aku pikir dia sedang membicarakanmu. Kalau begitu, izinkan aku melihat apakah kau bermain dengan menyenangkan seperti yang dia jelaskan. Begitu ucapan itu dikeluarkan, Wang Chen melesat cepat dan melancarkan tinju ke arah Xiao Yan. Xiao Yan menebas serangan itu dengan penguasa Suan hingga tabrakan 2 kekuatan terjadi. Boom! Namun tidak disangka Wang Chen mengubah arah pergerakannya dan mengerahkan teknik tangan mengikis mayat. Cakar yang dibalut douci kegelapan segera merobek tenggorokan Xiao Yan. Melihat arah serangan Wang Chen berubah, Xiao Yan langsung menyelimuti tinjunya dengan api surgawi. Dan akhirnya 2 kekuatan bertabrakan lagi, menyebabkan sedikit gelombang kejutan dan memulai adu jotos. Setelah beberapa bentrokan, Wang Chen segera menyadari tangannya hampir dibakar oleh api surgawi yang memiliki sifat kerusakan pada afinitas kegelapan gaib. Jadi dia segera menarik diri, mengerahkan doucinya untuk membuang api surgawi, maksudnya menghapus. Dan kemudian Wang Chen mundur sembari memuji Xiao Yan dan berharap bisa bertemu lagi di kolam darah surgawi. Kemudian suasana menjadi hening antara Xiao Yan dan Nalan Yaran. Untuk memecah keheningan itu, Xiao Yan bertanya apakah mau ke gunung mata surgawi juga. Kata Nalan Yaran, iya. Xiao Yan bertanya kenapa sendirian. Nalan Yaran berkata kalau gurunya Yun Yun masih dalam situasi latihan tertutup. Xiao Yan secara alami sangat merindukan Yun Yun.
teringat masa lalu guys, dan bertanya di mana dia sekarang dan tinggal di mana. Nalanyaran mengatakan kalau Yuyun berpesan untuk tidak memberitahu siapapun tentang keberadaannya. Kemudian Sioyan dan Nalanyaran melanjutkan perjalanan menuju Gunung Mata Surgawi. Selama perjalanan, Nalanyaran memberitahu Sioyan bahwa di Gunung Mata Surgawi dikuasai oleh magical beast tingkat 2-3, yaitu tikus pemakan emas dengan koloni yang sangat besar. Tidak hanya itu, mereka juga bisa berubah menjadi manusia. Terutama pemimpin mereka telah mencapai peringkat 7. Kekuatannya sebanding dengan bintang 6 Eli Dozong. Meski mendominasi, dulu faksi manusia lain tidak setuju. Jadi pertempuran besar meletus di pegunungan Mata Surga ini karena masalah kolam darah surgawi. Pada akhirnya suku tikus pemakan emas kalah. Lantas kenapa mereka masih bisa monopoli kolam darah? Ini terjadi karena letak geografis medan di pegunungan Mata Surgawi, dan hanya sebagian kecil yang bisa masuk. Karena faksi-faksi ini takut suku tikus penelan emas akan mencelakai generasi muda mereka dengan kejam, mereka akhirnya mencapai kesepakatan. Suku tikus penelan emas akan menepati 2 dari 10 tempat di kolam darah Gunung Surgawi. Hanya 8 tempat lainnya yang tersedia untuk digunakan semua orang jika memenuhi kualifikasi. Selain itu, nanti ada pos pemeriksaan untuk menghentikan seseorang naik ke puncak gunung. Hanya yang memenuhi syarat untuk ke sana, kata Nalanyaran. Akhirnya Sioyan dan Nalanyaran sampai di pintu masuk menuju kolam darah surgawi. Namun di sana sudah ada 10 orang di tingkat Dohuang dan melihat Nalanyaran membawa rubah putih psikis. Mereka tahu jelas tentang kegunaan rubah putih psikis dapat melewati formasi labirin. Jadi mereka langsung dipenuhi keserakahan untuk merampasnya. Melihat kondisi ini, Sio yang langsung memancarkan aura kekuatan tingkat Dohuang puncaknya dan berkata dengan dingin, "Siapapun yang memasuki radius 10 meter dari kita akan dibunuh." Hal ini membuat mereka menjadi takut untuk bertindak. Namun segera seseorang berkata untuk bekerja sama mengalahkan Sioyan. Begitu ucapan itu dikeluarkan, seseorang maju ke depan dan berakhir dihantam penguasa Suan, hingga dia terhempaskan dan memuntahkan darah. Sekali lagi orang-orang takut melihat adegan itu sebagai ancaman dari Sioyan. Namun sekali lagi orang itu berkata untuk menggerakkan hati semua orang untuk maju dengan mengatasnamakan bahwa kolam darah surgawi sangat berharga. Kemudian banyak orang bertindak satu persatu dan mulai menyerang Sioyan dan Nalanyaran. Sioyan dengan mudah menghindari semua serangan itu sembari melindungi Nalanyaran. Di bawah banyaknya serangan, Sioyan memblokirnya dengan teknik penguasa aliran 6 tubuh sendi. Memanfaatkan situasi Sioyan, seseorang melesat ke arah Nalanyaran, namun Sioyan bagaikan kilat langsung muncul dan menghantam tubuhnya hingga terhempaskan. Kemudian adegan pembuka terjadi. 20 Dohuang menyerbu ke arah Sioyan secara bersamaan. Melihat momentum itu, Sioyan melepaskan seluruh kekuatannya untuk mengeluarkan keterampilan tsunami pembelah api dan membantai 20 Dohuang dengan sekali serangan guys. Akibat kekacauan yang ditimbulkan ini, seorang Dozong muncul. Dia bernama Jingu pengawas ujian. Sebagai kompensasi kekacauan ini, Sioyan memberikan pil mendingki tingkat 5 padanya, yang secara alami membuat Jingu senang dan mentoleri hal ini, serta menjalin hubungan baik. Kemudian Sioyan dan Nalanyaran melewati labirin di pegunungan Mata Surgawi dengan mengandalkan rubah putih psikis.
Di sisi lain, Fenrir menjadi urutan pertama yang sampai di pos pemeriksaan menuju kolam darah. Kemudian semua orang berkumpul di platform. Tepat di saat-saat terakhir, Sioyan dan Nalayaran datang belakangan, hampir saja telat guys. Dengan kemunculan mereka, semua orang langsung menatap Sioyan dan Nalayaran dengan ekspresi yang berbeda-beda, seperti Fenrir dengan kebencian dan kemarahan, Wang Qian dengan permusuhan, dan Tang Ying dengan senyuman hangat. Terutama jenius elit Mu Qingluan dari Paviliun Bintang Jatuh. Kemudian muncul adegan pembuka, di mana Sioyan bertemu dengan pemimpin suku tikus pemakan emas. Dia bernama Jinxi di tingkat Dozong Bintang 7. Meski memegang tongkat kayu dan fitur wajahnya agak tua, secara keseluruhan dia tetap imut. Mimin pengen cubit pipinya, terutama kumisnya itu bikin gemes guys. Kemudian Jinxi menyatakan bahwa harus menaiki tangga dan sampai puncak gunung. Di saat itu juga ada Ari gelombang sonik tikus menerjang yang harus dihadapi untuk menuju kolam darah. Hanya ada 8 orang yang terpilih. Jika lebih dari itu, maka akan diadakan undian siapa yang akan dikeluarkan, kata Jinxi guys. Nah, di episode selanjutnya Sioyan akan melindungi Nalayaran lagi dan bersaing dengan peserta lain, terutama Fenrir yang akan menjadi titik fokus pada bab ini.